Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, perkenalkan, nama saya Tanzilia Haki dengan NIM 20201888023. Saya mohon izin untuk mempresentasikan proposal penelitian yang sedang saya lakukan, yaitu dengan judul hubungan antara mutu pelayanan kesehatan dengan tingkat kepuasan pasien rawat jalan di Poli Penyakit Dalam Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang. Untuk latar belakang atau pendahuluannya, tentunya rumah sakit ini harus memiliki mutu pelayanan kesehatan yang baik, yang mampu memenuhi kebutuhan dan juga harapan dari pasien. Untuk definisi dari mutu pelayanan kesehatan sendiri, menurut Kemenkes RI tahun 2020, adalah tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, yang diberikan dengan standar pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien. Dari definisi tersebut, dapat kita jabarkan, jika suatu kebutuhan dan juga harapan pasien itu dapat terpenuhi, maka tentunya pasien akan menilai bahwa mutu pelayanan yang diberikan ini sudah baik. Akan tetapi sebaliknya, jika kebutuhan dan harapan tidak sesuai atau tidak terpenuhi, maka dapat dinilai bahwa mutu pelayanan kesehatan yang diberikan ini masih belum maksimal. Nah, dalam hal ini rumah sakit ini sering menghadapi masalah tersebut. Dianggap belum mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal. Salah satu contohnya yaitu kemarin pada tanggal 28 November tahun 2022 saat melakukan sidak, Bapak Wali Kota Surabaya atau Bapak Edi Cahyadi ini mengamuk di salah satu rumah sakit yang bertepatan di wilayah Surabaya. Nah, kenapa Bapak Edi Cahyadi ini mengamuk? Karena beliau menemukan adanya fakta terdapat antrian yang sangat panjang di rumah sakit tersebut. Nah, antrian yang sangat panjang ini tentunya pasien ini mengeluh banyak mengeluhkan hal-hal yang kurang berkenan karena menunggu waktu tunggu yang sangat lama. Nah, dalam kejadian tersebut dapat kita simpulkan bahwa masih ada rumah sakit di Surabaya yang memiliki mutu kualitas pelayanan kesehatan yang buruk. Nah, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang. Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan oleh Rifdah Maisarah Purwalang tahun 2020 dan Margita Eno Yunida tahun 2016, dapat ditarik kesimpulan secara garis besar bahwa terdapat mutu pelayanan kesehatan bahwa terdapat hubungan antara mutu pelayanan kesehatan yang baik dengan terciptanya kepuasan pasien. Nah, kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Karena persaingan bisnis rumah sakit saat ini itu semakin kompetitif, di mana persaingan bisnis tersebut tentunya akan menimbulkan ketertarikan peneliti yang lain untuk melakukan penelitian tentang topik tersebut. Kemudian setelah dipublikasi, maka akan banyak masyarakat yang nantinya akan membaca penelitian tersebut dan masyarakat banyak yang terpengaruh oleh hasil penelitiannya. Nah, harapannya apa? Harapannya pihak rumah sakit ini mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Maka rumusan masalah yang bukan rumusan masalah yang timbul adalah adakah hubungan antara mutu pelayanan kesehatan dengan tingkat kepuasan pasien rawat jalan di Poli Penyakit Dalam Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang. Untuk tujuannya secara umum mengetahui hubungan antara mutu pelayanan kesehatan dengan tingkat kepuasan pasien rawat jalan Poli Penyakit Dalam Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang. Untuk tujuan khususnya yang pertama mengetahui tingkat mutu pelayanan kesehatan, yang kedua mengetahui tingkat kepuasan pasien rawat jalan, dan yang ketiga mengetahui antara hubungan mutu pelayanan kesehatan dengan tingkat kepuasan pasien rawat jalan. Untuk manfaat penelitiannya, secara teoritis, bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber baca dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa dan mahasiswi. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sumber baca dan mengambah gambaran atau pengalaman bagi penulis yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama. Untuk manfaat praktisnya, untuk masyarakat dapat menambah ilmu pengetahuan atau pengetahuan masyarakat tentang mutu pelayanan kesehatan. Kemudian untuk Rumah Sakit Siti Khadijah sendiri dapat dijadikan bahan masukan dan juga evaluasi tentang apa yang harus diperbaiki. Baik, untuk tinjauan pustakanya, yang pertama ada mutu pelayanan kesehatan. Untuk pengertian mutu sendiri, yaitu mutu sendiri merupakan suatu kemampuan suatu produk, baik
jasa, barang maupun layanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Nah, mutu ini didefinisikan sebagai suatu kondisi yang dapat selalu berubah. Jadi mutu pelayanan itu dapat menjadi baik, akan tetapi juga menjadi buruk. Jadi tidak bisa selalu konsisten. Untuk pengertian selanjutnya, pengertian kualitas pelayanan sendiri, pelayanan kesehatan yang berkualitas ini sebenarnya sangat bergantung dengan apa yang dilakukan dan tujuan dari pelayanan tersebut. Nah, kualitas dari pelayanan kesehatan ini dimulai dengan kebutuhan pasien, sehingga akan menimbulkan persepsi dari pasien. Salah satu contohnya yaitu ketika terdapat pasien yang memerlukan banyak darah dalam tindakan medis, maka diharapkan pihak rumah sakit ini memiliki stok banyak darah yang dapat ditransfusikan terhadap pasien. Nah, dalam hal seperti itu, tentunya akan timbul persepsi yang baik dari sisi pasien. Nah, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh para suraman, Zeitam dan Berry tentang kualitas jasa itu ditemukan terdapat 5 dimensi yang dapat dilakukan untuk menilai mutu pelayanan jasa. Yang pertama ada tangibles. Tangibles ini penampilan fisik. Jadi diharapkan tidak hanya petugas dari pihak rumah sakitnya, akan tetapi desain interior, kemudian ruangannya, tempat parkir, dan lain-lain ini terasa nyaman dan enak untuk dipandang atau tidak mengganggu pandangan dari pasien. Kemudian ada reliability. Reliability ini ada kehandalan. Jadi para petugas kesehatan ini diharapkan handal dalam menangani pasien. Kemudian untuk ada responsiveness. Responsiveness ini ketanggapan. Jadi pihak petugas rumah sakit ini diharapkan memiliki sifat tanggap yang cepat dan tepat. Salah satu contoh ketika terdapat pasien yang memiliki masalah, diharapkan petugas ini segera menolong. Kemudian ada assurance atau jaminan atau kepastian. Jadi pasien ini berharap bahwa pelayanan yang diberikan ini dapat menimbulkan rasa nyaman dan juga aman. Jadi tidak terkhawatirkan terdapat bahaya yang timbul. Kemudian ada empati. Empati ini sangat penting karena berhubungan dengan komunikasi antara pasien dan juga petugas. Pasien akan sangat merasa senang dan dihargai ketika petugas pihak rumah sakit itu berkomunikasi secara sopan, kemudian jelas, dan juga mudah dipahami. Kemudian selanjutnya yaitu cara mengukur mutu pelayanan kesehatan. Menurut Ground Rose, terdapat 3 kriteria, outcome, proses, dan image. Akan tapi dijabarkan menjadi 6 unsur. Yang pertama ada professionalism and skill, berhubungan dengan kriteria outcome, di mana di mana petugas pelayanan kesehatan seperti dokter dan perawat ini diharapkan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan memadai, sehingga nantinya akan berdampak pada outcome atau kesembuhan pasien. Kemudian ada unsur lingkungan, mohon maaf, kemudian ada attitudes and behavior. Untuk attitudes ini yaitu perilaku positif atau sikap positif yang diberikan, maka akan menimbulkan perasaan senang kepada pasien. Kemudian ada accessibility and flexibility. Accessibility ini diharapkan pihak rumah sakit ini mampu mengetahui menyediakan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi dari penyakit pasien atau fleksibilitas. Kemudian pasien juga diharapkan dimudahkan dalam mengakses rumah sakit tersebut atau pelayanannya. Kemudian ada reliability. Untuk reliability ini berkaitan dengan proses pelayanan. Salah satu contohnya dokter yang melakukan operasi sesar pada ibu hamil. Hal tersebut dapat diartikan jika pasien berhak untuk mengetahui risiko apa yang akan terjadi pada tindakan yang dilakukan. Kemudian ada recovery. Recovery ini adalah suatu perbaikan yang dilakukan oleh rumah sakit dari segi mutu pelayanannya. Kemudian ada reputation and credibility. Reputation ini tentunya pasien rumah sakit yang memiliki citra dan reputasi yang baik, maka akan berpotensi lebih memiliki banyak pasien. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan. Menurut Azwar, itu ada unsur masukan. Unsur masukan ini meliputi sumber daya manusia, sarana, dan juga dana. Unsur masukan ini yaitu unsur yang menyokong
terbangunnya rumah sakit. Rumah sakit membutuhkan sarana prasarana yang baik dan membutuhkan dana. Kemudian untuk menyokong terbentuknya mutu kualitas itu membutuhkan sumber daya manusia. Kemudian ada unsur lingkungan ini organisasi, kebijakan, dan manajemen. Untuk unsur proses ini merupakan tindakan yang dilakukan dari rumah sakit, yaitu tindakan medis dan non-medis. Untuk kepuasan pasien, pengertian dari kepuasan pasien sendiri yaitu perasaan puas dan juga lega dari pelanggan dalam membandingkan antara kenyataan dan juga harapan. Seseorang atau pasien ini dapat mengalami salah satu dari tingkat kepuasan, yaitu yang pertama, bila kinerja melebihi dari harapan. Tentunya pasien akan merasa sangat puas. Kemudian, bila kinerja lebih rendah dari harapan, maka pasien akan merasa tidak puas. Kemudian, bila kinerja sesuai dengan harapan, maka pasien akan puas. Kemudian, untuk manfaat mengukur kepuasan sendiri, menurut Ciptono, yang pertama, terjalin hubungan yang harmonis. Kemudian yang kedua, dapat memberi dasar yang baik bagi kunjungan pasien berulang. Kemudian terbentuknya loyalitas pasien. Kemudian jumlah pendapatan meningkat. Kemudian menciptakan reputasi baik. Dan yang terakhir, jasa pelayanan mendapat keuntungan melalui rekomendasi yang terbentuk dari mulut ke mulut. Kemudian untuk alat-alat untuk mengukur kepuasan, menurut Kotler 2005, yang pertama ada sistem keluhan dan saran. Jadi salah satu contohnya itu hampir setiap rumah sakit memiliki kotak saran. Kemudian ada go shopping. Go shopping ini metodenya memperkerjakan beberapa orang untuk menjadi pasien dan menggunakan jasa pelayanan. Kemudian orang tersebut akan menemukan atau mengemukakan temuannya tentang kelebihan dan kekurangan dari pelayanan yang diberikan. Kemudian ada loss customer analysis, yaitu ini menanyai beberapa pasien yang sebelumnya sempat berobat akan tetapi sudah tidak berobat lagi. Kemudian dengan survei kepuasan pelanggan yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada directly report satisfaction. Itu menanyakan perihal pelayanan yang telah diberikan. Apakah nanti akan timbul jawaban biasa saja, puas, sangat puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Kemudian yang selanjutnya ada derived satisfaction. Derived satisfaction ini meminta pelanggan atau pasien menilai bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan. Apakah terdapat perbaikan yang harus dilakukan atau tidak. Kemudian ada problem analisis. Untuk problem analisis ini meminta pasien untuk mengungkapkan masalah apa saja yang dihadapi saat menerima pelayanan. Kemudian ada importance performance analysis, yaitu menanyakan kepada pasien terkait tingkat kepuasan dari setiap pelayanan dan bagaimana pelayanan tersebut disajikan. Baik, selanjutnya ada kerangka konseptual. Jadi terdapat beberapa unsur yang nantinya akan menyokong terjalannya mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama ada unsur organisasi, mulai dari sumber daya manusia, dana, sarana, kemudian ada kebijakan dan juga manajemen. Untuk organisasi ini merupakan seperti direktur rumah sakit, kemudian juga sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Kemudian untuk unsur proses yaitu meliputi tindakan medis yang dilakukan seperti biasanya dan juga tindakan non medis. Nah, tindakan non medis ini yaitu penerapan dari manajemen rumah sakitnya. Nah, kemudian unsur tersebut akan menyokong berlangsungnya mutu pelayanan kesehatan di mana terdapat 5 dimensi dari tangibles, reliability, assurance, dan empati. Kemudian mutu pelayanan tersebut akan terciptanya kepuasan pasien. Kepuasan pasien akan tercipta bila 5 dimensi tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian untuk hipotesisnya, yang H0-nya tidak ada hubungan antara mutu pelayanan kesehatan dengan tingkat kepuasan pasien rawat jalan di polipenyakit dalam. Kemudian H1 ada hubungan antara mutu pelayanan kesehatan dengan tingkat kepuasan pasien rawat jalan di polipenyakit dalam. Untuk metode penelitiannya, rancangan penelitian, peneliti akan melakukan penelitian yang bersifat analitik observasional dengan pendekatan bersifat cross-seksional. Cross-seksional ini peneliti akan memberi perlakuan terhadap sampel. Untuk populasi, sampel, besar sampel, dan teknik pengambilan sampel. Untuk populasinya, populasi diambil dari seluruh pasien rawat jalan bulan Februari sampai dengan Maret 2023. Kemudian untuk sampelnya yaitu pasien rawat jalan yang memenuhi kriteria inklusi dan juga eksklusi.
Untuk kriteria inklusinya yaitu pasien rawat jalan yang berobat di polipenyakit dalam, kemudian pasien yang bersedia menjadi responden, kemudian pasien yang berkunjung untuk rawat jalan. Kemudian kriteria eksklusinya yaitu pasien yang menolak menjadi responden, kemudian pasien yang berkunjung untuk rawat inap, dan juga pasien dengan gangguan dalam berkomunikasi secara verbal. Untuk besar sampel ini peneliti menggunakan rumus Lofin, di mana didapatkan hasil 96,46 yang dibulatkan menjadi sampel sebanyak 96 orang. Untuk teknik pengambilan sampelnya yaitu metode purposive sampling, di mana metode tersebut yaitu menggunakan atau mengambil sampel dengan kriteria tertentu. Jadi tidak semua sampel itu bisa digunakan, akan tetapi terdapat kriteria tertentu yang sudah ditentukan oleh peneliti. Untuk variabel penelitiannya, variabel bebas ada thinkables, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Kemudian untuk variabel terikatnya yaitu kepuasan pasien rawat jalan. Untuk definisi operasionalnya, variabel bebas mutu pelayanan kesehatan, definisi operasionalnya dari thinkables, yaitu berkaitan dengan penampilan fisik baik dari segi petugas pelayanan maupun sarana prasarana. Cara pengukuran dengan kuesioner, hasil ukur sangat tidak baik 1, tidak baik 2, sedang 3, baik 4, sangat baik 5. Skala data ordinal, kemudian reliability berhubungan dengan kehandalan atau penguasaan petugas pelayanan dalam melayani pasien. Cara pengukuran dengan kuesioner, hasil ukur sangat tidak baik 1, tidak baik 2, sedang 3, baik 4, sangat baik 5. Skala data ordinal. Kemudian responsiveness berhubungan dengan respon yang diberikan kepada petugas pelayanan pada pasien. Cara pengukuran dengan kuesioner, hasil ukur sangat tidak baik 1, tidak baik 2, sedang 3, baik 4, sangat baik 5. Skala datanya ordinal. Kemudian untuk asuransi, yaitu berhubungan dengan jaminan keamanan dan kenyamanan yang diberikan petugas. Cara pengukuran dengan kuesioner, hasil ukurnya sangat tidak baik 1, tidak baik 2, sedang 3, baik 4, sangat baik 5. Skala data ordinal. Kemudian yang terakhir ada empati, berhubungan dengan komunikasi. Diharapkan komunikasi yang baik, sopan, dan mudah dipahami antara pasien dan petugas. Cara pengukuran dengan kuesioner, hasil ukur sangat tidak baik 1, tidak baik 2, sedang 3, baik 4, sangat baik 5. Untuk skala data ordinal. Kemudian variabel terikat yaitu kepuasan pasien, yaitu merupakan perasaan senang dan nyaman yang dirasakan oleh pasien. Cara pengukuran dengan kuesioner, hasil ukurnya sangat tidak baik 1, tidak baik 2, sedang 3, baik 4, sangat baik 5. Untuk skala datanya ordinal. Kemudian untuk instrumen penelitian, karena peneliti menggunakan pendekatan cross-seksional, peneliti akan membagikan lembar kuesioner yang akan dijawab oleh sampel penelitian. Untuk lokasi dan waktu, lokasinya berada di RS Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian waktunya yaitu dari bulan Februari sampai dengan Maret 2023. Untuk prosedur pengambilan atau pengumpulan data, yang pertama tentunya penyusunan proposal rancangan penelitian yang akan diserahkan ke pihak rumah sakit, kemudian melakukan perizinan untuk melakukan penelitian di rumah sakit tersebut. Kemudian melakukan uji validitas kuesioner terlebih dahulu sebelum dibagikan ke sampel. Kemudian jika sudah dilakukan uji validitas, maka kuesioner akan dibagi. Kemudian setelah dijawab oleh responden atau sampel, maka dilakukan rekapitulasi data, datanya direkap dan dikelompokkan, kemudian dianalisis menggunakan SPSS dan disimpulkan. Kemudian untuk bagian alur penelitiannya kurang lebih sama. Yang pertama penyusunan proposal rancangan penelitian, kemudian melakukan perizinan penelitian, memberikan kuesioner kepada responden, pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan. Kemudian cara pengolahan dan analisis data, pengolahan data pertama-tama pengumpulan data dari kuesioner yang telah dijawab oleh responden atau sampel penelitian, kemudian melakukan pemeriksaan ulang mengenai kelengkapan jawaban dari sampel, kemudian diberikan skor angka atau kode tertentu untuk memudahkan dalam pengolahan data. Kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS, kemudian akan keluar hasil sesuai dengan kebutuhan peneliti. Untuk analisis data ini, peneliti menggunakan korelasi Spearman karena judul yang diambil atau ditetapkan oleh peneliti yaitu peneliti mencari tahu tentang hubungan. Baik, ini merupakan daftar pustaka yang digunakan atau dipakai untuk merancang proposal penelitian. Baik dokter, sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada salah kata atau salah kalimat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.